Halo, Om Ivan. Halo. Dah. Hello, can you go? Bang, udah makan, Bang? Sudah. Ini Frida belum bikin cumi mulu. Apa nih, udah lama nih belum bikin cumi nih, Bang. Belum bisa dikirim nih, Bang. Asik. Kupluknya lagi dicuci, Mbak E. Jadi sekarang ya sudah putih-putih aja dulu. Abang, kupluknya mana? Udah ketemu belum? Apanya? Kupluk. Aku kan nggak beli kupluk, aku kan beli gelang. Gelangnya ketemu. Gelangnya Nih, udah sorry, ketemu. kotor banget nih. Dekil banget nih. Ya Sepasang ampun. nih. Dekil di bawah kolong. Aduh. Halo, Bude dari Ferry, Makassar. Nove Gali, Mas Riki, 16 pas, Fadoli. Halo, selamat malam. Ada Pak Wali Kota Delhi, Mas Roy, DC Gundeng, Adi Chandra, Om Muhammad Al-Katiri. Kita sahabat teman-teman dulu ya, Bang ya. Siap. Aduh, Mas Gato. Mas Gato. Gatot Subroto. Waduh, lagi nyeduh kopi. Wah, kita nggak ada yang serem-serem di sini. Roza Nauka, Siang Ganas, Turumet. Mas Saifule Anwar, Radit Bandit, apa kabar? Jangan gondal gandul. Halo Om Kasun. Loh, Ayah Ari sama Om Didik ternyata temenan toh. Jangan-jangan satu angkatan lagi di ITB. Siapa? Ari Retmono, Ayah Ari Retmono sama Om Didik Fortunadi. Jurnalikai. Halo Mbak Lili Aini Uni, apa kabar? Ada Uni Lili tuh. Ada Mbak Tari, Om Janto, Yuli Susanti, Hai. Teman kita itu. Firman Warna. Apa itu KIM? Halo Mas Jason, apa kabar? Oh, Kennedy, One Sutter. Aduh, asik tuh. Siang ganas Kuala Lumpur. Kuala Lumpur gimana? Udah open belum? Udah pada aktivitas dan normal belum? Riyadi Catur, apa kabar? Rule JPEG. Semua sipil ITB pernah sekelas sama Bang Arba'in. Waduh. Mas Ade, Rizky, Adensa, Kiki. Ya, Om Ari itu satu angkatan. Kakak kelas Bang Arba'in malah ya? Om Ari Retmono ya? Siapa? Ari Aris Retmono? Mono. Hmm? Enggak, seangkatan. Temen dia, teman-temanku juga. Seangkatan. Oh. Sadam Black, apa kabar? Rizky, Sadam Adam Black, Warne, Sadam Ray. Oh, Kuala Lumpur hampir normal. Siap, asik. Kita bisa jalan-jalan lagi. Makan nasi kandar di Kuala Lumpur, ya nggak Bang? Sama dulu Musangking. Halo Bang Andi Lubis, selamat malam. Wih, Adi Lubis barusan kita ceng-cengan. Peter Saputra, selamat Wih, malam. Sastra Sistri, selamat Bimo. malam. Bimo. Wah, ada yang nasi kandar, udah ada yang ayu aja tuh, wali kota Delhi. Mas Kiki Riyandi, malam. Priyata Kari Utama, Bimo malam. ngasih Mbak Frans salam. Natalia, Om Pimo.
Oh, serius lagi musim musangking. Berangkat nih. Wah, ribet urusan tiketnya. Harus rapid test segala macam ya. Untuk Malaysia, untuk orang Indonesia udah boleh ke sana belum ya? Apa di lockdown juga? Buat orang Indonesianya nggak boleh. Nah, halo Pak Juan Alwi, malam. Mas Demas Malam Rizky Peraza, MD. Mas Riki MD. Oke, Rizky RMD. sudah 7 menit berlalu, celah berlalu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Oke, senang sekali ketemu teman-teman lagi setelah 1 minggu ya nggak ketemu ya Bang. 1 minggu nggak ketemu di hari Kamis ini. Halo Harian Kompas. Gue ngutang video mulu. Siapa ini ya adminnya ya? Jadi penasaran adminnya siapakah, ya kan? Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia sama acara Obras kita setiap Senin Kamis, dan Kamis ini kembali bersama Bang Arbain. Terima kasih Bang, masih mau kita hadir di sini, cuap-cuap berbagi pengalaman, berbagi wawasan lah buat teman-teman semua di acara Obras, obrolan santai. Tentunya kita membahas hal-hal fotografi tapi secara santai, nggak ngegas, biarin aja Bang Arbain yang ngegas. Kompas, selamat malam tuh Kompas ya, mantan kantorku. Oke, malam ini temanya unik, unik dan lucu. Ketutupan lagi tulisannya sama fotoku ya. Harusnya pakai itu kelihatan kok, retrospeksi karya-karya doang. Lamanya, jadi retrospeksi karya-karya lama temanya. Nah, bagaimana sih retrospeksi itu aja? Nah, retrospeksi itu aja apa sih? Aku udah lihat di googling tuh banyak banget tuh pengertian retrospeksi itu loh. Mengenang yang lama, ada berbagai macam itu. Nah, kaitannya dengan foto, dengan karya kita itu apa, Bang? Jadi waktu ini kan aku tiap Kamis diminta ini bagi saya menyenangkan dulu di Kompas, aku tiap Selasa kan tulis buat klik. Itu kelihatannya disibukkan, tetapi suatu sisi justru membuat kita berpikir lebih runut. Jadi seperti Ngobras ini juga aku harus nyiapin materi lagi, ngerapikan foto, nyari lagi. Itu begitu sangat berguna ya, menyenangkan karena aku lagi menyusun buku. Dan kebetulan nemu-nemu foto lama, belum semua sih, ini juga belum sampai 10% ya yang mau tak keluarin ini, yang sempat keburu dulu. Ya contoh foto Thalia yang jadi cover itulah, itu ceritanya banyak. Jadi aku satu menceritakan apa-apa yang pernah, kisah-kisah beberapa foto yang cukup kuat ya efeknya ke aku maupun ke pembaca, atau sekedar sebagai catatan fotografi. Tapi intinya adalah aku akan menunjukkan proses berpikir untuk jadi fotografer itu banyak. Ada yang tiba-tiba kepikir, terus kursus, terus dia menyerap semuanya itu dari pemberitahuan dari gurunya, dari teman-temannya. Yeah. Aku tuh baliknya. Aku terbentuk oleh dipaksa kerja. Aku senang potret, nggak pernah sekolah dulu kan di kota kecil Semarang. Yeah. Terus sipil tiba-tiba kok pengen jadi wartawan, karena jadi gini loh, jiwa aku tuh sebenarnya fotografer traveling. Sebetulnya jiwa aku yang paling dasar ya. Pergi motret aku senang sekali. Sehingga pada waktu aku begitu lulus ada tawaran kerja di Papua, tak sambar langsung, nggak mikir 2 kali. Berapapun bayarannya tak sambar. Ibaratnya bayar pun tak ambil. Saking senangnya traveling. Ya. Terus Bang, tahu gitu diliput Kompas. Tahu gitu dulu langsung join di Kemilo Indonesia aja, Bang. Belum ada tahun 18. Ya bikin sendiri Kemilo Indonesia tahun segitu dulu. Jadi awalnya aku tuh seneng traveling, kerja di Papua. Terus diliput oleh Kompas, Manuel Kasiepo, itu anaknya Gubernur utama Papua, Frans Kasiepo ya. Terus Pak Manuel bilang, kalau kamu senang jalan-jalan jadi wartawan aja, kamu jalan-jalan dibayari terus digaji lagi. Wah, serius. Nah, itulah saat itu juga aku kepikir jadi wartawan apapun terjadi. Saya bilang sama Pak Manuel, Pak, saya sekolahnya nggak jurnalistik. Nggak masalah kata Pak Manuel. Kompas tuh nggak peduli kamu bisa nulis, kamu berbakat jadi wartawan atau tidak. Kalau berbakat diterima. Perkara bisa nulis atau tidak bisa diajarin dalam waktu beberapa hari. Seperti saya juga berpendapat bahwa motret itu jadi 1 hari bisa jadi motret. Tapi memahami bahasa gambar itu yang talent ya. Kadang-kadang ada tertanam, ada yang
bakatnya dangkal, ada yang terpendam dalam sekali ada, sampai nggak pernah tergali juga ada. Jadi jelas saya jadi fotografer itu masuk di Kompas diterimanya wartawan tulis. Ya, saya nggak peduli saya jalan-jalan dan tulis dulu ya. Saya tulis 6 tahun. Oh. Pokoknya jalan-jalan, saya otaknya jalan-jalan. Dan tulis boleh motret, makanya saya pilih tulis. Tulis boleh motret. Nah, saya jalan-jalan, kebetulan Yayu Basuki ngetop kan, saya keliling Yayu main kemanapun saya ikutin, dan saya motret, dan isinya masih saya simpan semua, nanti beberapa saya keluarkan ya, masih pakai film itu zaman-zaman 90 sampai 96. Jadi gini, saya akan menceritakan tiap foto saya, jadi proses berpikir saya sampai saya terbentuk seperti ini. Makanya kadang-kadang seperti soal teori komposisi, debat-debat macam-macam, teori-teori semiotik segala itu, bahkan untuk jurnalisme pun saya semiotik nggak pernah mau tahu itu artinya apa. Mana semiotiknya saya nggak pernah mau tahu, karena saya waktu memulai kerja sebagai redaktur foto, jadi saya wartawan tulis, pindah ke bagian foto Kompas langsung redaktur. Jadi saya nggak mengalami fase jadi fotografer dulu. Oke. Saya langsung jadi redaktur, saya dikasih beban beresin fotonya Kompas. Dan disitulah proses berpikir saya jalanin. Jadi ilmu fotografi saya itu empiris, didapat dari lapangan ya, bukan dari teori siapapun. Makanya saya mungkin saya jadinya agak alergi sama teori siapapun ya, agak alergi karena saya dibesarkan dari tugas salah dimarahin, saya jalanin, pembaca suka. Nah itu yang membekali saya. Jadi kalau saya bilang retrospeksi, zaman dulu sering dimarahin juga, Bang. Ya kalau fotonya gagal, saya ingat betul, saya dimarahin tahun 91, mau berangkat ke SEA Games Manila. Yang marahin masih ada nggak, Bang, orangnya? Meninggal Mas Kartono, itu guru saya ya. Jadi saya suruh ke Jatiluhur, suruh ngomongin pelatnasnya Dayung di Jatiluhur. Saya sok-sokan nyanyi kan. Iya. Saya tunggu materi terbenam, siluet, wah tim ini sapota siluet keren, fotonya indah. Sampai Kartono, Mas Kartono bilang ini nggak usah dipakai nih. Ini bukan foto pelatnas nih. Ya. Ini foto art. Nah, di situ saya yang di bawah foto pelatnas ya kelihatan bahwa dia berlatih gitu kan. Iya. Pelan dan pasti saya terbentuk bagus tuh gimana, saya harus mendefinisikannya bagaimana. Arti semiotik saya juga nggak pernah tahu ya, tapi Kartono juga nggak pernah belajar itu, Mas Kartono. Pokoknya saya disuruh marahin, atau marahin atau dipuji, atau didiemin aja. Diemin aja itu saya tahu bahwa foto saya itu tidak jelek tapi tidak bagus juga ya. Kalau dipuji, wah saya senang sekali. Ada foto saya yang dipuji habis-habisan, itu ini saya pertama kali jadi HL Kompas ini. Ini fotonya ya, ini foto. Ini jadi flyer kita minggu kemarin ya. Iya. Ini HL Kompas, lihat nih. HL, saya belum diangkat nih. Saya masih wartawan tulis. Terus jadi HL tanggal berapa ini? 4 November 1991 ini Mas Kartono langsung bilang, begitu kirim fotomu HL. Itu jam setengah 12 malam loh padahal. Jadi HL-nya udah ada sebelumnya. Foto-foto saya masuk, fotomu HL. Gantiin HL yang sudah ada, saya nggak tahu yang digeser seperti apa, saya penasaran juga. Tapi ini adalah, artinya foto ini bagus sebagai foto olahraga, actionnya ada gitu kan. Iya. Jadi sekali lagi, saya akan retrospeksi itu saya akan ceritakan foto ini, kenapa penting bagi saya, karena terus prosesnya bagaimana, itu yang mau saya jalani. Termasuk bikin portret. Ya, bikin portret pun, kalau teori-teori di workshop portret itu kan ada komposisi wajah macam-macam. Nah, saya nggak melalui itu. Saya dalam dunia jurnalis itu saya tolong ambil fotonya orang ini. Nah, gitu kan. Waktu itu contoh kejuaraan dunia terjun payung tahun 91 di Jakarta. Kejuaraan dunia terjun payung. Iya. Siapa ketua panitia? Prabowo Subianto. Ya kan? Nah, saya dapat pesan dari Kartono, ambil headshot dia. Headshot itu portret ya, portret itu mantunya Soeharto nih gitu kan. Saya suruh motret Prabowo Subianto ya, saya motret. Nah, dan foto itu belakangan hits lagi. Kemarin waktu musim kampanye sempat dipakai timnya Pak Prabowo, dan saya keberatan, akhirnya diturunin lagi, ambil dari IG saya. Nah ini ya, sekarang saya mulai dari retrospeksi portret dulu ya. Jadi dalam jurnalistik. Oke, sebelum Abang melangkah selanjutnya, ini saya potong. Abang tadi mengabaikan bahkan alergi ya Bang bilang untuk teori-teori yang seperti komposisi segala macam yang tetap banyaknya banyak gitu. Karena teori itu buatan manusia juga. Nah, kecuali teknis ya. Kalau teknis itu eksak. Kalau teori non teknis itu tidak eksak. Nah,
Itu karena kaitannya abang menggeluti fotografi di jurnalistik, ataukah bisa kalau buat orang-orang yang non jurnalistik, apakah juga bisa sepemikiran dengan abang kayak gitu, bang? Apakah non jurnalistik, apakah bisa sama? Jangan. Saya juga belum tentu benar ya. Saya belum tentu benar ya. Ya. Jadi tiap orang itu butuh pegangan yang membuat dia melangkah, gitu. Iya. Betul. Kalau saya pegangan saya adalah dimarahi atau dipuji, pegangan saya itu ya, sehingga saya nggak butuh teori yang lain, gitu. Ya. Saya nggak butuh teori yang lain. Tapi kalau ada orang lain mau belajar, dia katakanlah mau jadi produk, ya dia harus belajar dengan teori-teori yang dari produk, bagaimana kemasan itu disukai massa dan sebagainya ya kan? Iya. Itu beda. Terus apakah sekolah itu perlu? Ya perlu, kadang-kadang orang kalau dia nggak, saya kebetulan di lingkungan yang semuanya fotografer kan di Kompas, ada Mas Kartono, ada Julian Jombing senior saya yang bisa saya tanya. Kalau orang yang tidak ada yang ditanya, ini ada Peter Lidian, bosnya Facebook nih. Oh iya, apa kabar Om Peter? Iya, bosnya Facebook Indonesia tuh. Halo Pit, lama tidak ketemu. Gue ketemu Yeni melulu, ketemu Peternya malah nggak pernah ketemu. Jadi saya sama Peter suami istri saya kenal, tapi lebih sering ketemu istrinya sama anaknya malah sekarang. Terus Peternya udah nggak kebayang. Walah, Oke. Jadi saya itu guidance saya dalam langkah itu adalah bos. Guidance saya adalah profesi saya itu. Ya, sehingga saya tidak teori-teori buku-buku itu bagi saya jadi seperti Advat lah, teori Advat. Entah detail saya lepas itu karena saya udah bikin esai foto banyak, tiba-tiba baru ada teori itu gitu. Teori itu baru stok koin itu. Saya nggak mau baca, saya nggak mau peduli. Ya. Saya bikin esai foto, saya punya teori sendiri ya. Jadi kalau esai foto saya bener-bener malah anti Advat. Advat tuh saya bayangin saya ngajarin anak SMP saya foto pakai Advat, bungkir anak SMP ya nggak? Betul. Jadi udah stres dulu. Dalam buat esai foto, saya punya logika sendiri dan saya yakin teori saya tidak salah itu ya. Selama ini jauh oke aja esai foto. Itu Sri Kandi juga bikin buku tentang Jakarta, esai foto satu buku ya secara teori apapun juga masuk ya. Jadi bukan saya membenarkan bahwa saya pasti benar ya. Cuma prinsipnya orang belajar foto butuh pegangan. Ada orang butuh ikut kursus ya, terus pengajarnya memberikan penanaman itu ya, itu yang dipegang. Itu nggak salah, sangat tidak salah. Bahwa saya tidak memakai itu karena kondisi saya memang tidak memungkinkan untuk itu dan tidak sempat ya. Saya harus kerja terus tiap hari, motret terus dengan segala hal dan semua teori saya simpulkan sendiri. Itu sebabnya kenapa saya akan bikin buku foto jurnalistik tidak mengacu ke buku manapun. Benar-benar pemikiran logika ya, logika bodoh ya, logika bodohnya saya. Jadi saya seperti ini loh, jurnalistik gini loh ngambilnya, pemikiran-pemikiran yang saya pakai. Oke, aku potong lagi. Itu menarik. Abang nanti akan bikin buku jurnalistik tanpa mengacu sama apapun ya. Sedangkan yang kita lihat teman-teman di sini semuanya itu ya mengacu ke Alex Wepan, pengen kayak si Cartier Harry Branson, ya kan segala macam. Itu menurut abang gimana itu? Jadi kadang-kadang nggak tahu ya, apakah itu kan balik lagi ke teman-teman, nyamannya teman-teman. Kadang dia mikir yang terlintas saat dia neken shutter, gue pengen kayak si ini nih fotonya kayak Harry Branson. Terus teori komposisinya nggak masalah. Nggak, maksudnya maksakan komposisinya harus begini. Nah itu menurut abang gimana? Jadi gini loh, seorang fotografer kalau tahu ciri khasnya itu ciri khas yang ngarang-ngarang. Ciri khas seseorang fotografer itu harus diketahui orang lain. Ya kalau sampai dia tahu ciri khasnya sendiri, itu dia memaksakan cirinya. Ya bukan keluar dari hatinya, bukan hasil alamiah ya. Itu maksa. Di Kompas itu dulu ada namanya Sairan. Tukang beresin klise. Iya. Dia coba lihat klise gitu di Terawang itu, dia tahu nih Julian, ini Arbain. Saya tanya, ciriku apa saya? Nggak tahu, tapi gue ngerti bahwa ini karya lo. Habis gini tuh biasanya lo. Nah, dia bisa menceritakan itu ini Kartono, dia tahu Hasan, dia tahu semua. Saya sendiri nggak tahu ciri saya, Pak, ya. Itu jadi kalau ciri seorang tuh sampai dia tahu cirinya, itu berarti dia ngarang. Nah, gue itu cirinya kan orang lain yang nilai cuma katanya dia kan siapa, ya kan? Nah, terus seperti kepala kepotong itu. Coba yang pertama kali yang bikin itu fotografer nggak terkenal, gitu. Ya orang nggak peduli ya kan? Karena Nahwe itu kan di Grosni. Jadi di Grosni kan, kalau itu Nahwe potretnya di Ciliwung, juga nggak jadi tren. Itu nempel di Nahwenya sama nempel di peristiwa besarnya di Grosni itu kan, tahun 88-89 itu kan, peristiwa besarnya nempel. Jadi foto itu jadi kuat. Jadi maka ciri itu jangan dianggap bahwa itu personality banget. Ciri itu sometimes not personality at all. Yang namanya ciri personality itu biasanya terasa dengan rangkaian karya yang banyak. Dan itu even Julian pun sampai dia meninggal dia nggak tahu cirinya apa, Mas Kartono juga nggak tahu cirinya apa.
Ya tahu mana saya Rana almarhum ya, dia bisa tahu cirinya. Saya juga nggak tahu, ya, saya nggak pernah tahu dan saya tidak ingin punya ciri. Orang lain bisa nilai sendiri ya, tanpa dia harus meniru atau apa. Orang lain akan tahu, oh ini khasnya Arbain, ini khasnya ini khasnya ini ya. Orang lain yang akan menilai kan gitu Bang. Ya. Lebih tahu. Emang. Jadi kalau jangan kecil hati juga kalau sampai sekarang orang nggak pernah tahu ciri Anda apa ya, karena ciri itu tidak harus ada dan tidak harus terasa gitu loh. Ciri tidak harus terasa, itu yang harus saya tekankan ya. Tapi bahwa orang baru belajar itu perlu pegangan, yes, betul, saya setuju. Bahwa saya tidak butuh pegangan apa-apa, bukan tampaknya sombong, tapi karena realitas yang saya alami, makanya saya perlu ngomongin retrospeksi ya. Jadi semua yang terjadi sama saya ya. Seperti ini foto yang saya bilang olahraga tadi, ini ternyata momen yang susah didapat itu adalah foto olahraga yang bagus. Itu yang saya tangkap waktu saya senang dikabari bahwa dia jadi HL langsung malam itu juga ya. Itu pemahaman yang saya pahami. Sekarang kita mulai dari potret dulu deh. Saya mulai dari potret. Human interest dulu deh, human interest ya. Human interest adalah foto yang paling bagus untuk melatih naluri motret ya. Street segala itu kan biasanya karena human interest. Iya. Orang nanya bedanya street sama human interest apa? Nah itu pertanyaan sering banget. Asik kan. Gini, genre fotografi itu genre apa, di mana, bagaimana? Apa? Otomotif, model, ya, landscape, itu kan. Itu apa? Terus human interest itu apa? Di mana? Di jalan namanya street, di bawah air underwater, di udara namanya aerial, itu kan. Iya. Jadi bedanya street sama human interest adalah satunya apa, satunya di mana. Bisa dua-duanya. Kamu mau lihat orang di jalan ya secara ya human interest, secara di mana ya juga. Street gitu. Ya bisa street juga. Iya. Terus human interest itu adalah salah satu cara melatih naluri fotografi, the best, karena menyangkutnya banyak, komposisi, lighting, ya, rasa, terus karakter manusia, terus soal perizinan, tanda petik ya, dan bla bla bla, terus gimana kita berinteraksi sama orang. Jadi kalau Anda memang punya waktunya singkat, tiap hari Minggu pagi doang kosong, ya cobalah street, jalan ke rumah keliling sambil motret. Itu adalah latihan yang terbaik ya. Dia menyangkut total lah human interest sama jalan-jalan itu. Oke, saya mulai dari human interest yang seperti ini. Ini saya meliput gempa di Flores tahun 1992. Saya masih anak baru, berangkat ke Flores, tsunami Flores. Saya lagi disikat, tiba-tiba lihat orang dorong-dorong drum ini, ya, dorong drum nih. Tahun 92 ya? Naluri saya terusik. Kenapa? Tahun 92. 92 ya. Naluri saya terusik nih. Ada apa nih? Saya potret dulu, saya potret 3 frame ya, sambil saya naik motor nih, terus saya turun, saya potret. Terus saya penasaran, ini ada apa? Saya cari info. Orang-orang situ merasa itu biasa banget. Jadi kadang-kadang foto human interest itu akan menarik di area di luar tempat itu. Ini saya tunjukkan lagi ya, saya di Medan, sampah pakai becak itu biasa di Medan, tapi bagi Jakarta kan nggak biasa. Saya potret jadi HL di Jakarta. Oke. Saya tanya, ini siapa? Ini namanya Om Meko, mereka bilang. Om itu semua di Indonesia Timur itu, pokoknya kalau lelaki itu dipanggil Om, ya kan? Iya. Di Indonesia Timur, ya, lelaki yang udah di atas 30 itu pasti dipanggil Om, ya, di sana Om Meko. Dia jualan air, jadi ini Sika, pantai Sika itu pantai kering. Sika, Nita, jadi namanya nama cewek, Sika, Nita, daerah itu. Dia jualan air tawar bersih, 1 drum itu saya lupa, tapi ada di teksnya di Kompasnya ada ya. Saya kirim ke Jakarta, Omeko jualan air diguling-gulingkan. HL foto ini, headline. Jadi HL. Jadi kesimpulan saya adalah human interest adalah foto tentang manusia yang menarik di tempat lain. Ini kalau koran lokal Flores, foto ini nggak menarik sama sekali. Foto ini menarik karena dengan kerangka berpikir di luar Sika. Oke? Jadi kunci foto human interest yang menarik adalah foto itu akan menarik. Jadi gini, human interest itu menarik karena manusia senang melihat manusia lain, terutama yang ada bedanya. Itu kuncinya ya, kuncinya. Oke. Terus foto berikutnya, ini, contoh foto ini. Ini kalau naik di Facebook saya langsung kena ban ya, kena ketelanjangan. Nanti mungkin kalau di juga ada, tapi udah saya sensor itu. Yang jungkir itu kan telanjang bulat itu anaknya ya. Jadi ini kalau di Facebook kena ban ini. Tapi jangan coba-coba lagi. Ya, jangan coba-coba lagi. Ini IG loh. IG jalannya kena ban, jauhin lagi ya. Jauh gini enggak. Jadi oke lah, ganti dulu deh. Pokoknya foto tadi ya. Foto tadi itu
kalau Anda lihat airnya sampai warnanya kayak gitu ya, tapi mereka tetap berenang. Oke. Oke. Ini di Sungai Batangadis. Sungai Batangadis di Sumatera Utara bagian selatan ya. Ini foto ini di sana kalau koran ini foto ini beredar di kalangan sekitar Batangadis. Biasa. Foto ini nggak ada biasa banget. Foto ini biasa banget. Ya. Tetapi begitu di Jakarta sama Kompas foto ini pernah dimuat setengah halaman pas hari anak kalau nggak salah ya. Jadi itu jadi omongan karena suatu hari anak foto ini setengah halaman ya. Anak mencari makan ini ya walaupun ini. Ini human interest itu kuncinya adalah unik. Paling nggak di area si pemotret. Iya. Area tinggal si pemotret itu kunci human interest ya. Ini unik ya. Ini juga, ini motretnya bareng almarhum Kristu Pasaraki sama sama Kristu Pasaraki. Sama Kristu Pasaraki. Ini kita menuju ke Krakatau, berhenti di Cikupa. Ya, saya ingat Cikupa karena mirip Kristupa, ada Cikupa. Kita lagi di atas jembatan, kita lihat bawah, di bawah juga ada ibu-ibu gendong anak sambil nyuci pakaian. Ini foto buat daerah sana apa sih gitu kan? Iya. Tetapi foto ini waktu buku saya mau terbit di London itu tentang daily life, saya masukkan ini ditolak karena alasannya poverty, kemiskinan. Coba Anda bandingkan. Bagi orang Inggris ini a picture about poverty. Bagi kita kan biasa kan sebenarnya bukan poverty kan, ibu ini kan nggak miskin juga tuh. Bajunya pun cukup bagus kan? Iya. Itu foto ini jadi bisa menarik. Itu di area di luar tempat foto itu dibuat. Itu kunci human interest gitu ya. Ini di Asmat juga. Jadi suatu tarian Asmat menyambut tamu, saya datang mendarat di Ewer, disambut. Ini tariannya. Tari perahu namanya ya. Bisa berdiri di perahu itu susah loh. Saya nyoba berdiri seminggu nggak bisa jatuh melulu ya. Mereka berdiri di perahu sambil berdayung ya. Ini foto human interest. Nah, ini human interest politik. Ini pemilu 1999. Itu pemilu pertama di luar Orba ya. Jadi dulunya kan partai semua diatur Orba. Golkar pasti menang ya nggak? Ingat kan? Betul. Begitu tahun 99, keran partai dibuka. Itu partai bermunculan. Ini termasuk PKB muncul ya. Ini kampanye di Bundaran HI. Anda lihat ini. Orang naik ke atas kepala patung ini. Kemarin saya posting di Twitter, dibilang ini foto editan. Saya agak kesel juga. Saya ketemu sekuennya ini. Orang ini manjat semua, ada semua sekuennya. Tapi yang belum ketemu, orang ini di bawah saya wawancarain. Orang ini ngomongnya berapi-api. Medok banget orang dari Jawa Timur katanya, lukatnya ya. Ini foto bukan editing, ini asli real ya. Kalau kali di Twitter saya kirim sekuennya. Orang ini sebelum sampai atas, ada sekuennya. Jadi ini orang memang sinting banget nih. Coba berdiri gitu, lihat nggak pegangan apa-apa ya. Anginnya kencang juga waktu itu ya. Pakai kolor karena dia pakai kolor doang. Dia begini, dia pakai celana panjang, nyebrang airnya di bundaran HI itu takut basah, caranya dicopot. Jadi dia kolor nyebrang. Sampai di bawah kaki patung. Iya. Dia manjatnya tahu, pegangan kabel listrik loh. Pegangan kabel listrik, kabel yang berjuri-juri itu dia naik. Waduh, memang talented ini sebagai pemanjat. Oke. Ini foto human interest politik ya. Bagaimana fanatikus partai bisa naik ke situ, dan dulu masih tahun 99 nggak bisa dilarang dulu, didiemin aja. Kalau sekarang coba aja manjat masuk ke bundarannya aja ditangkap polisi sekarang kan.